Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video berikutnya tentang etika. Etika adalah manajemen strategi, ya. Kalau tadi kita udah bahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yang ini etika. Definisi terlebih dahulu. Ya, definisi etika adalah didefinisikan sebagai konsensus mengenai standar perilaku yang diterima untuk suatu pekerjaan, perdagangan, atau profesi. Jadi gampangnya, etika itu adalah standar perilaku yang diterima untuk suatu pekerjaan, ya. Sedangkan, ada definisi lain menurut Griffin, etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah, ya. Nah, ketika kita masukkan ke dalam manajemen, etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Jadi bagaimana suatu perusahaan bisa, mengelola atau suatu perusahaan itu manajemennya bisa melakukan pengelolaan organisasi dengan baik yang sesuai dengan kriteria dari etika, gitu ya. Nah, ada beberapa penyebab perilaku yang tidak etis. Ini biasanya berkaitan dengan moral atau moralitas, ya. Ini ajaran-ajaran perilaku personal berdasarkan agama atau filosofi. Kadang adanya perbedaan budaya antara satu daerah dengan daerah lainnya, atau antara satu negara dengan negara lainnya. Perbedaan-perbedaan norma, nilai, dan budaya ini akan menyebabkan perbedaan cara. Jadi pada akhirnya ketika saling tidak mengetahui, maka terjadi perilaku yang tidak etis. Kemudian selain faktor situasional, maka perilaku etnis seseorang dipengaruhi oleh tahap perkembangan moral dan ciri-ciri kepribadian lainnya, kemudian keinginan pribadi untuk memperhatikan nilai-nilai universal. Jadi, semua orang itu memiliki, tahapan yang berbeda dalam hidupnya. Ada namanya hierarki kebutuhan Maslow. Dari mulai kebutuhan yang paling dasar yaitu, kebutuhan pangan, sampai kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Nah, setiap orang itu memiliki fase kebutuhan yang berbeda dalam hidupnya saat ini. Kita termasuk dalam fase kebutuhan yang mana. Nah, ketika perbedaan kebutuhan itu akan mempengaruhi, cara pandang kita, kemudian cara sikap kita, etika kita terhadap orang lain. Nah, ini juga mempengaruhi yang akan membawa pada akhirnya ada perilaku yang tidak etis, bukan memang, berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak etis, tetapi memang karena perbedaan budaya, perbedaan nilai, perbedaan, posisi, pemikiran, dan lain sebagainya. Oke, nah ini ada, 3 pendekatan etika dasar terhadap perilaku etis. Yang pertama yaitu, pendekatan utilitarian. Tindakan dan perencanaan harus dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Kira-kira kalau saya begini nanti akibatnya apa ya? Kira-kira kalau saya A akibatnya apa ya? Kalau kalau B akibatnya apa ya? Gitu. Jadi kita lihat akibatnya terlebih dahulu baru kita melakukan sesuatu. Kemudian pendekatan hak-hak individual, kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dalam semua keputusan. Ya, jadi setiap manusia itu pasti memiliki hak-hak dasar yang berbeda-beda. Nah, ini juga akan mempengaruhi 3 pendekatannya. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan peradilan. Pemahaman bahwa pembuatan keputusan harus wajar, adil, dan tidak bias. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari tindakan yang tidak etis atau tidak legal dalam sebuah manajemen perusahaan. Ya, ada yang di internal maupun yang hubungannya sama eksternal. Misalnya yang pertama, penggunaan obat-obat terlarang. Jelas ya, itu adalah perilaku tidak etis dalam perusahaan. Pasti akan ada teguran dan mungkin langsung sanksi diberhentikan misalnya. Kemudian pencurian oleh para pekerja, korupsi, ya, termasuk hal-hal kecil yang seharusnya bukan menjadi hak kita tapi kita gunakan, itu adalah korupsi. Kemudian konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control. Nah ini hubungannya dengan quality control dari produk atau jasa perusahaan. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, ya, terutama posisi-posisi yang memang sudah strategis. Penyelewengan dalam pencatatan keuangan. Nah, ini ada kaitannya juga sama korupsi. Kemudian penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, ya. Pemecatan tenaga kerja tetapi tidak memberikan hak-haknya. Kemudian polusi lingkungan, ya. Ini hubungannya dengan lingkungan eksternal. Kemudian perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Nah, ini juga.
Dan yang terakhir adalah pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan gratifikasi. Oke? Dan masih banyak lagi contoh-contoh tindakan tidak etis lainnya yang ada di dalam sebuah manajemen perusahaan. Nah, untuk materi pertemuan keempat, dari mulai tanggung jawab sosial perusahaan dan etika perusahaan sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai pengamatan lingkungan dan analisis industri. Ya, ini kita sudah mulai masuk ke dalam model manajemen strategis untuk pertemuan berikutnya. Nah, tapi sebelum itu ada kuis yang bisa dikerjakan di UBL Apps dan Blended Learning. Soalnya adalah coba jelaskan atau berikan contoh ya, contoh tanggung jawab sosial dan etika perusahaan yang memang dilakukan oleh perusahaan besar, BUMN misalnya. Salah satu contohnya saja, sebutkan dan jelaskan ya. Demikian untuk pertemuan keempat ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.